Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin dari Majelis Taklim Hidayatul Umah, yaitu Al-Ustadzillah Ustadz Sahroni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi panjang umur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memurahkan rezekinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala dakwanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kepada sesepuh yang saya sebutkan, namun rasa kagum saya selalu ada untuk beliau. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula jamaah milenial lah, jamaah milenial yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya cintai. Kepada antum-antum semua, semoga hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita maksud, yang kita sebutkan atau yang kita tidak sebutkan atau kita lupa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, panjang jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Masalah jodoh pasti dapat. Gila udah dapat jodoh ngaji ditinggal, luar biasa. Udah biasa sekarang ditinggalin, cuman hujan doang. Udah ngaji kan? Padahal aturan harus lebih semangat, ajak istrinya untuk ibadah kepada Allah, ilmu-ilmu yang belum ketahui supaya kita dapat. Jangan udah selesai kita berdoa keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, ngaji ke agama udah nikah lompongan nikah. Allah karim, Allahu akbar. Ada yang begitu? Ada banyak. Ini nggak nyebutin, ngali nggak nyindir. Banyak taran ya, jangan. Maafin deh. Jangan deh. Sama ini juga begitu gitu. Dalam berumah tangga ya penuh cobaan, rintangan segala macam. Tapi ngaji jangan ditinggal. Kita nggak bisa ngajak ngaji, kita punya istri ya jangan sampai kita agak ngaji, jangan ngaji itu nggak ditinggalin juga. Memperbuat bodoh istri atau anak itu hal yang dosa besar. Memperbuat istri, kita punya istri sama anak itu kita kasih tahu ajaran ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dosa kita aja ngaji itu aja. Itu jangan kalah kita ngaji bini sama anak kagak ngaji siang, biar imbang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pelajaran yang sudah kita baca, yaitu kemarin atau minggu kemarin, yaitu arkanus sholah. Itu ada 13. Salah satunya aniyah makrunah ma'al takbiratul ihram. Setelah itu semua dibeberkan atau dijelaskan, nanti ada nih sekarang menerangkan syurutun niyah. Syarat-syarat niat, nggak sembarangan kan orang niat aja gitu. Nanti ada tata caranya sholat, ada niatnya. Nanti diperjelaskan oleh musallih. Insya Allah saya sedikit jelaskan. Surutul niat. Adapun syarat-syarat niat. In kana sholatu fardhon wajabat qasdu wa ta'inu wa niyatu fardiyah. Adapun adanya sholat itu fardu, wajabat qasdu. Qasdu itu menyengaja atau perbuatannya yang disebut usul saya itu disebut qasdu. Wa ta'inu, dan menyebutkan nama sholatnya, zuhron, asron, isya, subuh dan lain sebagainya yang wajib. Wa niyatu fardiyah, yaitu niat fardu. Cukup 3 saja, yang diwajibkan 3 saja. Udah ada ini qasdu wa ta'inu wa fardiyatu, udah cukup.
Contoh usolli fardhu zuhri cukup sudah, kita niat sendiri gitu udah cukup, atau kita sebagai imam atau sebagai makmum tinggal tambahin adaan makmuman atau adaan imam, cukup 3 aja. Kita pegang dulu ini usolli fardhu zuhri, ini yang usolli ini sebutnya qasdu menyengaja, wa fardhu itu kefarduannya sholat, zuhri itu ta'yin, nah itu menyebutkan namanya. Ingkana sholatun naflan, bahwa ada sholat, jikalau sholatnya itu sunnah, waktu asbabu wajabat qasdu wa ta'yinu, yang sholat sunnah ini ada waktu dan ada sebabnya, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, atau yang disebut sholat qobliyah atau ba'diyah, yang disebut sholat rawatib, itu ada waktu-waktu tertentu. Itu wajibat qasdu wa ta'yin, wajib menyengaja atau menyebutkan usolli wa ta'yin dan menyebutkan nama sholat tersebut. Usolli sunnata Idul Adha, itu cukup, nggak nyebutin sunnahnya juga nggak apa, usolli Idul Adha cukup, itu saja, nggak usah ribet. Ataupun ditambahin kalau sholat baru usolli fardhu zuhri arba'a, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan imamah lillahi ta'ala, Allah tetap niatnya itu di dalam hati ketika kita nyebutin sunnah, supaya kita sunnah itu meyakinkan ketika kita nanti takbir dan niat di dalam hati. Yang ketiga, wa in kana naflan mutlaqan, dan bahwa sholat itu sunnah yang mutlaqan, yang secara mutlak wajib qasdu faqat, wajib menyengaja sengaja, yaitu sholat yang tidak ada asbabnya dan tidak ada waktunya, seperti duha, sholat namanya iktikaf, itu kan nggak ada waktunya, kita masuk masjid aja udah usolli, udah termasuk kita mau sholat kan sunnah wudu kah, atahiyatul masjid kah, dan lain sebagainya, istikharah, sholat hajat, itu udah termasuk. Tapi bagusnya kita sebutin sholat yang kita maksud itu sunnah, selebihnya ya. Jadi itu saja ya. Jadi bismillah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri. Tuh buat yang fardu ada 3 tingkatan tuh, usolli fardhu zuhri atau lain sebagainya. Yang sunnah bismillahirrahmanirrahim. Usolli Idul Adha. Selesai. Sholat sendiri bisa ya, bisa. Tinggal tambahin kalau mau sholat ya rame-rame ya. Kita sebagai makmum, sebagai imam ya imam. Nggak pakai ya nggak apa-apa. Tapi saya sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tak apa, nggak dapat apa. Tapi yang sekali. Waman aroda dunia fa'aliha bi'ilmi, nanti kan begitu. Barang siapa yang pengen dunia tentunya dengan ilmu. Waman aroda akhirah fa'aliha bi'ilmi, dan barang siapa yang pengen akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa waman aroda huma fa'aliha bi'ilmi, dan barang siapa yang pengen kedua-duanya, dunianya punya, akhiratnya juga punya, ya tentunya dengan ilmu semuanya. Mau punya cewek cakep, bahenol segala macam, tapi akhirat dengan ilmu. Kita sebagai imam juga pun dengan ilmu. Nggak begitu kita kucuk-kucuk deketin ibu perempuan ya ditempelin anggotanya. Dia punya dunianya, dia punya buktinya dia tapi syukuran kan. Kita mendekat yang buktinya langkahin dulu Bapak. Banyak. Begitu pula akhirat, kita pengen akhirat gitu, supaya kita hidup di dunia tenang, di akhirat dengan ilmu, rajin-rajin ngaji, alif bata dilancarin lagi itu contohnya.
sukun atau tan pelajaran sukun atau tanwin itu terus dipelajarin. Kita tahu bisa baca Quran dengan nih itu pelajaran namanya terus pelajarin nggak usah mah kalau kecil mang mayoritas begitu ya, SD ngaji gitu, SMP mulai kurang, SMA oh Allah tahun kuliah udah demo udah selesai wisuda ya makin disusahin aja dah. Aduh ini ya Alibata udah lu lupa tapi kadang-kadang kujuk-kujuk tuh datang orang udah gede udah bangkot tapi tuh datang, Ustaz ajarin aneh apa Alibata ya Allah, tapi aneh malu gitu aja. Udah ngaji silakan, apalagi di sini sangat menampung di sini terus belajar Alibata, jangan sampai nggak bisa. Soalnya itu salah satu kita punya kitab Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran sampai akhir zaman. Cuman Al-Quran yang lain ya kita lain udah nggak asli, cuman Al-Quran terus pelajari. Nggak usah takut, nggak usah gengsi. Kita pacaran aja nggak gengsi ya nggak. Malam yang unjuk-unjuk kan cewek gua, cewek lu mana? Dan begitu ya enggak, kita kalau melihat dunia melihatnya jangan ke atas tapi ngeliatnya ke bawah. Gitu maksudnya. Kadang-kadang kita ngeliat dunia ke atas sih, ngedangak gitu, ya Allah dia punya motor, masa gua kagak punya? Gua harus punya mobil. Teman kita punya mobil, dia punya mobil, masa gua nggak punya truk? Jangan begitu, nggak ada habisnya. Giliran teman kita punya truk, kita meriang. Mikirnya kapan gua punya bis? Kan gitu. Nggak ada habisnya dunia. Tapi kalau akhirat ada habisnya. Kita bukannya habis, nanti ada alam selanjutnya, maksudnya habis itu ya kita udah tak tapi kita hidup ke dunia yang baru, yang kekal bagi selama-lamanya. Hanya ilmu lah atau amal lah, perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dunia apa yang punya perempuan dong yang kagak kita bawa, kagak bakalan kita bawa. Apapun itu pasti nolak. Mau kita punya mobil ya kagak bakalan muat di yang lahat, kagak bakalan kita bawa. Apapun kita punya barang yang di dunia ataupun jenis apapun nggak bakalan kita bawa ke alam kubur. Istri kita yang kita banggain, yang dia cinta love you full banget, kagak bakalan tuh ikut kita yang meninggal gitu ya. Kita punya istri sayang banget sama kita, dia mau ngikut tuh kan kagak bakalan. Begitu pula kita punya istri gitu meninggal, kita cinta banget, nggak bakalan kita ngikut. Semuanya apa? Nggak kekal abadi. Yang abadi itu hanyalah amal sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang mendampingi kita di alam kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.